Kelompok 3, PAK Pendidikan Agama Kristen. Ini adalah beberapa dokumentasi saat kita berdiskusi melalui aplikasi Zoom untuk membahas soal yang diberikan oleh Ibu Mapel Agama, yaitu Ibu Marta Nikiulu. Ketua kelompok saya sendiri Virginia Principati, anggota kelompok Fania Sayetapi, dan kami berdua merupakan murid dari kelas 91. Menurut kamu, apa yang dimaksud dengan tugas pemuritan terkait amanat Agung Yesus, Kitab Injil Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20? Yang dimaksud dengan tugas pemuritan adalah dimuridkan dan memuridkan. Artinya, ketika kita menjadi murid Yesus, maka kita harus memuridkan orang lain, sesuai amanat Agung Yesus dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20, dan pemuritan itu mencangkup 3 tugas, yaitu yang pertama, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Tugas ini adalah tujuan utama pengutusan para murid Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Yang kedua, baptislah mereka. Baptisan menjadi tanda bahwa kita telah menjadi murid dan milik Kristus. Melalui baptisan, kita telah dipersatukan dengan Kristus dalam kesengsaraan, kematian, kebangkitan, dan kemuliaannya. Dan yang ketiga, ajarlah mereka. Tugas pemuritan adalah ajarlah orangnya yang dimuridkan untuk diperhatikan dan melakukan perintah Kristus. Soal nomor 2. Menjelaskan arti menjadi murid Kristus. Murid dalam bahasa Ibrani yaitu limut, dalam bahasa Yunani matetes, dan dalam bahasa Latin discipulus. Artinya murid atau pengikut Kristus. Artinya dengan kata lain menjadi pengikut Kristus yang harus selalu mengikuti teladannya, sehingga dengan sendirinya kita telah memberitakan Injil. Nomor 3. Apa saja cara hidup yang pertama yang berhubungan dengan konsep melayani sesama, yaitu hidup berbagi dan tidak mementingkan diri sendiri. Kitab Al-Quran 2 ayat 44 sampai 45. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Inilah yang dinamakan diakonia atau melayani. Contohnya, jemaat yang kaya memberikan bantuan berupa sembako, beasiswa kepada orang miskin, sehingga jemaat yang kaya itu dapat melayani anggota jemaat yang miskin. Arti gereja yang bersaksi dan melayani. Arti gereja yang melayani adalah sebagai tubuh Kristus, gereja yang terpanggil untuk melayani sebagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia, tidak hanya untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Arti gereja yang bersaksi. Gereja itu sendiri adalah suatu kesaksian. Jikalau gereja itu tidak bersaksi, tidak bisa disebut gereja yang sejati. Kepala gereja adalah Yesus Kristus dan teladannya. Nomor 4. Apa saja bentuk gereja yang bersaksi dan melayani? Bentuk gereja yang melayani yaitu yang pertama memberikan sembako kepada janda, anak yatim piatu, dan orang miskin. Yang kedua memberikan beasiswa kepada anak miskin, anak yatim piatu. Bentuk gereja yang bersaksi adalah yang pertama memberitakan Injil, yang kedua menyatakan teladan Yesus melalui perbuatan baik. Tentukan tantangan dan hambatan yang dihadapi gereja dalam melayani dan bersaksi. Ada beberapa tantangan dan hambatan. Yang pertama, pelayan yang tidak menjalankan pelayanannya sesuai dengan ajaran Kristus. Yang kedua, anggota jemaat yang tidak mau hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Yang ketiga, daerah pelayanan yang sulit dijangkau. Yang keempat,
keterbatasan dana, dan kerjasama. Kesimpulan dari tugas ini adalah tugas pemuritan adalah kita sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan harus dimuridkan dan memuridkan sesuai ajaran Tuhan Yesus. Gereja yang melayani adalah tubuh Kristus yang terpanggil untuk melayani sebagaimana yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Gereja yang bersaksi yaitu gereja itu sendiri adalah suatu kesaksian.